Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir pada siang ini dan di mana jam menunjukkan pukul 14:13 ya, yaitu tepatnya pada hari Senin 4 Agustus 2025. Dan bisa dilihat di depan tablet ini. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan kita akan mulai sekarang. Kita akan awali dengan seperti biasa, yaitu harga emas di baris paling atas, di mana terjadi high tertinggi pada angka 3362.73, dan itu barusan terjadi pada pukul 13:59. Sedangkan low-nya pada angka 3345.06, dan itu terjadi pada pukul 8:28 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya memakai kombinasi atau perhitungan dengan silver, di mana silver high-nya mencapai pada angka 37.27, sedangkan low-nya pada angka 36.66, dan sekarang berada di kisaran dekat-dekat high, yaitu pada angka 37.27 ya. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya, dan kita akan memulai atau mereview kembali yang kemarin hari Jumat. Dan ini waktu hari Jumat saya ini mengatakan di mana high-nya itu ada pada angka 3303 sampai dengan 3308 ya. Dan itu terjadi kurang tepat ya, karena dia punya high-nya itu mencapai pada angka 3355.2 ya. Dan selanjutnya pada penutupannya terjadi kelanjutan, itu mencapai pada angka 3363.6 ya. Jadi itu bisa dibilang itu agak ngaco ataupun salah ya. Sedangkan low-nya saya mengatakan pada angka 3260 sampai dengan 65 itu tidak terjadi. Dan ini saya sudah mengurai apabila pada pukul 19 harga emasnya pada kisaran angka 3290, itu bisa dipastikan itu harganya turun, tapi nyatanya tidak. Pada jam segitu harganya di kisaran 3300 sampai dengan 03 ya. Jadi bisa dipastikan harganya akan bertahan. Sedangkan untuk range yang besar, saya juga mengatakan pada angka 3313 sampai dengan 18 itu jelas sudah melampaui. Sedangkan low-nya pada angka 3250 sampai 55 jelas itu pun tidak ada ya, karena sudah berbenturan, harganya itu naik ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya, yang saya banyak melakukan purchasing selling ya. Dan seperti ini yang terakhir saya melakukan selling. Itu bagaimana sekarang saya ini caranya menyelesaikannya ataupun membalikan kerugian saya. Pertama-tama saya mendapat informasi pada pukul 12:12 ya, di mana ada yang mengejutkan, di mana di bursa Eropa dibuka ya, ataupun sudah melakukan aksi-aksi dengan posisi buying ya. Dan saya juga sudah mengupload di halaman short ya pada kemarin, pada hari Sabtu dan Minggu, di mana Presiden Amerika banyak memecat departemen-departemen yang di sana, terutama di departemen ketenaga kerjaannya. Jadi boleh dikata tidak ada yang namanya perang ataupun konflik di Timur Tengah ataupun di Rusia ya. Jadi jelas ini intern di parlemennya Amerika ya. Jadi istilahnya masih ada kekacauan di sana.
Dan sepertinya saya melihat ini banyak orang bagaimana Presiden Amerika itu menyelesaikan di kabinet dia ya, ya. Setelah saya mendapat berita itu, posisi sell punya saya melikuidasi. Apapun itu kerugian seberapa pun saya tetap likuidasi karena ini beritanya sudah heboh ataupun besar ya. Dan saya juga nggak mau terlalu banyak spekulasi. Udah saya likuidasi sebagian ya. Dan kemudian saya ada posisi dengan membalik badan ya. Dan ini posisi saya di mana saya ada sell 0,7 dan pembelian 1,5, jadi saya mengawali dengan 0,8 untuk posisi buy ya. Dan ini terjadi, saya juga ada margin call ya, sekali, 2 kali pada hari Jumat, dan kemarin hari Minggu saya tiba-tiba itu menambah margin saya. Takutnya pagi-pagi sudah harganya entah kemana. Jadi saya cari amannya dulu. Nah, dan di sana ada muncul berita, baru saya melakukan aksi ataupun mencoba membalikan kerugian saya. Dan ini adalah analisa dari mereka di mana sempat turun pada angka 3345 itu disebabkan adanya rally profit taking ya. Jadi bisa dikatakan itu antara kisaran 3350 sampai 3355 itu adalah supportnya ya. Dan ini berikut adalah ulasan dari mereka. Dan ini seperti saya tadi memberitahukan bahwa terakhir Trump itu tarifnya itu ya masih dalam rangka negosiasi ya, masih terhadap Cina terutama, dan kita ketahui bahwa produk-produk di Cina itu banyak yang diekspor ke negara Paman Sam, jadi istilahnya mau menekan ya, dan pasar atau market itu mengharapkan adanya langkah besar di bulan September ya, yaitu pemotongan suku bunga, dan Citibank telah menaikkan dia punya perkiraannya bahwa emas bisa mencapai level 3500 selama 3 bulan ke depan. Lalu kita akan coba lihat ke dalam bagaimana uraian selanjutnya ya. Pertama, harga emas agak turun dengan tajam ya, dan itu diharapkan itu Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Lalu yang kedua, dia punya non-farm payroll-nya itu mengejutkan, itu dengan angka 73.000 ya. Jadi istilahnya kalau sudah mencapai di bawah angka 100.000, jadi besar kemungkinannya bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Lalu banyak departemen-departemen yang dipecat ya, terutama yang menghebohkan yaitu ketenaga kerjaan ya. Dan kita juga mengharapkan pada September pertemuan Bank Sentral Amerika akan segera memutuskan untuk mengurangi suku bunga, dan Citibank memforecast atau memperkirakan harga emas dalam waktu 3 bulan ke depan itu akan di kisaran angka 3300 sampai dengan 3500 ya. Itu diperkirakan bahkan lebih, yaitu 3600 ya, disebabkan oleh adanya pemotongan suku bunga. Dan hari ini indikatornya ekonomi itu tidak ada yang signifikan, itu hanya factory order,
Lalu yang kedua CB Employment Trend Index. Jadi kalau angkanya ini ya bisa dilihat, ini yang penting ini hanya CB Employment Trend Index ya. Apabila di bawah 107 ya dibukanya, itu jelas akan membuat harga emas itu naik ya. Itu yang terpenting. Yang factory order saya rasa kurang ya. Jadi masih ada kekacauan ataupun masih bimbang itu masalah pabrik ya. Kita juga nggak tahu bagaimana dengan tarif selanjutnya. Lalu indikasi yang selanjutnya yaitu signal ya. Signal mengatakan mengacu naik semua ya. Itu dari pukul tadi pagi, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 10, dan pukul 11. Dan yang terbaru belum saya dapatkan ya. Lalu indikasi angka-angkanya seperti ini, di mana dia punya resistennya 3375, 3395, lalu 3420, dan support di angka 3333, 3314, lalu 3297. Itu yang saya bisa jelaskan ataupun ulaskan pada hari ini, pada hari Senin ya, 4 Agustus. Dan seperti biasanya kita akan melihat bagaimana dengan perkiraan saya untuk hari ini ya. Dan saya akan menarik kembali garis ini saya. Oke, dan kita akan mencoba untuk mengcapture dia punya gambarnya agar bisa diulas ya. Oke, dan ini sudah 2 kali dan saya akan memulainya, dan ini bisa dilihat sekarang jam menunjukkan pukul 14:25 hari Senin 4 Agustus. Kondisi di Jakarta di sini cerah ya. Yang pertama-tama saya akan memulai dengan range yang besar dulu ya. Big range ya. Indikasinya bisa saya mengatakan semenjak Amerika buka ya jam 7 ya malam ya, harga mungkin akan naik sedikit, lalu adanya profit taking, dan jelas kita ketahui bahwa kemarin perjalanan Amerika buka naik ke atas tidak ada baliknya ya, jadi belum ada profit taking. Jadi diharapkan ini nanti malam adanya profit taking ya, dan range yang besar saya memperkirakan itu pada angka 3375 sampai dengan 3385. Sedangkan untuk low-nya pada angka 3340 sampai dengan 43 ya. Itu perkiraan saya, dan bahkan mungkin lebih, tapi closingnya tetap naik ke atas ya. Sedangkan untuk range yang kecil ataupun biasa saya sebut range yang normal itu pada angka 3368 sampai dengan 73, sedangkan di bawahnya pada angka 3345 sampai dengan 48 ya. Jadi mungkin sedikit profit takingnya itu disebabkan masih ada kekacauan di Amerika. Jadi diibaratkan itu Presiden Trump terlalu berkuasa ya untuk menetapkan departemen-departemen yang selanjutnya, dan kemungkinan mungkin departemen keuangan yang diisukan akan pun dipecat ya. Jadi kita masih belum tahu ke depannya bagaimana, apakah ini dengan memecat departemen ketenagaan kerjaan itu adalah sebuah testing ya, untuk ujian apakah banyak kritikan atau tidak. Jadi kalau tidak ada banyak kritikan, mungkin akan berkelanjutan, dia akan memakai orang-orang yang dia percayakan ya. Begitu ini saya bisa ulas, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian
dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Selasa 5 Agustus 2025 pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.